Partisipasi warga dan akurasi data pemilih dalam Pilkada 2024. Pemilihan kepala daerah jadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan di masa depan. Pun demikian, Pilkada serentak 2024 yang tinggal menghitung waktu, hajat demokrasi 5 tahunan ini menjadi ajang memilih pimpinan yang akan membuat kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Maka, penting bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dengan menggunakan hak pilih, warga sudah turut menentukan arah pembangunan, memastikan pemimpin yang terpilih adalah yang benar-benar memiliki kemampuan, integritas, dan visi yang jelas untuk memajukan daerah. Partisipasi aktif juga membantu memperkuat legitimasi pimpinan terpilih, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif dan didukung oleh rakyat. Selain partisipasi aktif, salah satu elemen penting dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 adalah data pemilih yang akurat, mutakhir, dan valid. Data pemilih yang akurat memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Data yang mutakhir menghindari adanya masalah seperti pemilih ganda atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Sementara data yang valid memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan valid tidak bisa diabaikan. Data yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pemilih yang tidak terdaftar atau bahkan penyalahgunaan data pemilih. Oleh karena itu, peran serta seluruh masyarakat untuk aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih akan sangat membantu proses pilkada berjalan dengan baik. Kerjasama antara stakeholder dan penyelenggara pemilu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil di Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda. Pemirsa, Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Pesta demokrasi 5 tahunan ini tentu tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Momentum ajang memilih sosok pemimpin yang tepat tentu membutuhkan partisipasi aktif dari pemilih. Bukan itu saja, akurasi data pemilih juga tidak boleh abai. Lalu bagaimana penyelenggara menyuguhkan data yang akurat, mutakhir, dan valid sebagai data pemilih, dan bagaimana penyelenggara meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 ini, kita akan bahas bersama Ketua KPU Kota Metro, Bapak Nuris Septa Pratama. Halo Bapak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya panggil abang aja kali ya. Siap. Oke, Bang Septa lagi sibuk apa nih sekarang? Sedang menjalankan tahapan pilkada. Nah, tahapannya udah sampai mana nih Bang? Pilkada 2024 yang tinggal menghitung hari lagi, KPU Kota Metro dalam pelaksanaannya sedang melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian yang sudah berakhir di tanggal 24 Juli kemarin, dan ini sedang proses rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan insya Allah hari Minggu besok tanggal 11 rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan ini akan kita rekap. Jadi masih coklit? Sudah selesai. Coklit sudah selesai. Kemudian pleno untuk penetapan daftar pemilih hasil perbaikan dari data pencocokan dan penelitian yang KPU lakukan. Ada berapa DPT Metro, Bang? Dari data kita ada 128.000 daftar pemilih yang kita lakukan pencoklitan di selama 1 bulan, di bulan Juni dan Juli kemarin. Ini sudah data yang dari DP 4 dan hasil pemilu terakhir 2024, pemilu 2024. Ini berdasar DPT 128.000 ini berdasarkan DPT pemilu kemarin atau berdasarkan Pilkada 2020 kemarin? Pemilu. Oh, berdasarkan pemilu. Pemilu 2024, dan ini kan penggabungan antara DP 4, data yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil, digabung dengan daftar pemilih terakhir. Pemilihan terakhir kita di Februari 2024 kan baru menyelesaikan pemilu. Jadi DPT tetap dulu atau ini masih proses DPS?
Proses daftar pemilih ini cukup panjang, Mbak ya. Artinya tahapannya gimana nih? Tahapannya itu biar pemirsa kita juga paham gitu ya. Sebelum adanya DPT, tahapan apa saja yang dilalui? Prosesnya itu data kami terima dari Kementerian Dalam Negeri, utamanya Dirjen Dukcapil, turun ke KPU RI secara berjenjang, itu menjadi daftar pemilih. Daftar pemilih itulah yang kami lakukan pencocokan dan penelitian. Prosesnya itu selama 1 bulan. Kemudian daftar pemilih yang sudah dicocokkan dan diteliti tadi akan menjadi daftar pemilih hasil perbaikan. Hasil perbaikan proses di lapangan. Oh, jadi bukan DPS, daftar pemilih sementara. Belum juga. DPHP kemudian menjadi daftar pemilih sementara. Barulah menjadi DPS. Setelah DPS ada DPS HP hasil perbaikan. Terakhir dia akan menjadi 1 bulan sebelum pelaksanaan kita akan menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024. Mekanismenya cukup panjang dan ini baru proses yang berjalan baru 25-30% menuju DPT. Oke, berarti ini masih proses DPHT ya. DPT ini ditargetkan kapan selesai? Kalau kami kan sesuai dengan jadwal dan tahapan. KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan jawaban itu di 1 bulan sebelum hari H. Di bulan kan kita akan melaksanakan di 27 November, maka di bulan Oktober kita akan menetapkan DPT. Keburu nggak DPT itu gitu dengan pembagian undangan gitu, gimana deh Bang? Kalau KPU itu kan sudah menjalankan sesuai dengan tahapan, tidak ada ceritanya lebih sehari kurang sehari. Kami bekerja sesuai dengan tahapan. Misalnya proses coklit kami lakukan selama sebulan, tanggalnya jelas 24 Juni sampai 24 Juli. Kemudian proses rekapitulasi di tanggal 1 sampai tanggal 3 di tingkat kelurahan, 5, 6, 7 di tingkat kecamatan, barulah nanti 9, 10, 11 itu rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Artinya sudah jalurnya sudah jelas, tahapan jelas, dan itu tidak, insya Allah bukan bicara keburu atau tidak, ini hanya menjalankan tahapan yang sudah sesuai plannya. Oke, tahapan ini sudah ada plannya, sudah ada timelinenya, sebenarnya sampai DPT itu nanti dirilis, gitu kan? DPT itu dirilis, hal-hal kemungkinan yang akan terjadi, misal masih ada nih pemilih yang belum masuk DPT, apa yang akan kita lakukan nanti, Bang? Tentu gini, inti dari proses pilkada kita akan menghadirkan daftar pemilih yang akuntabel, valid, mutakhir kan, sehingga pada proses pelaksanaan tidak ada lagi ceritanya istilahnya warga kota metro belum terdaftar, warga kota metro tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena nanti proses yang saya jelaskan tadi dari daftar pemilih, DPHP, DPS, DPSHP sama DPT, itulah ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh warga kota metro. Karena ketika nanti rekap di tingkat kota sudah kami keluarkan, selesaikan, warga kota metro bisa menggunakan, bisa mengecek, dicek online, DPT online secara langsung ya, di menggunakan smartphone, data tuh akan keluar. Misalnya dia di kelurahan mana, kecamatan mana, TPS mana, dia sudah terdaftar atau belum. Kalaupun belum, sekarang sudah cukup menggunakan smartphone, tidak perlu lagi misalnya lapor ke KPU atau sebagainya. Dia cukup menginput kalau misalnya dalam prosesnya dia belum. Atau bisa lapor ke jajaran kami, bisa ke PPS, bisa PPK, atau bisa langsung ke KPU. Artinya tidak ada ceritanya pilkada itu warga kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar. Oke, karena sudah melalui tahapan yang panjang ini tadi. Setelah DPT itu dirilis, DPT itu sudah ada bunyinya nggak? Dia akan milih di TPS mana? Ya, dicek online, DPT online kita itu yang sudah tersistem di web KPU RI, itu sudah ada. Dan ketika kita masukkan nama dan NIK, itu sudah terdaftar. Misalnya namanya Gun, misalnya Gun itu terdaftar di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten kota mana. Artinya provinsi mana. Artinya itu sudah clear, warga sudah mengetahui, oh ini saya besok di TPS 10 atau TPS 20 di kelurahan ini,
kecamatan ini. Oke, karena kita sedang mengulas masalah data nih, kayak akurasi data yang akurat, mutakhir, valid. Mungkin pemirsa butuh penjelasan satu persatu. Prinsip dari data pemilih betul tadi, akurat, mutakhir, valid. Kalau kita bicara akurat, artinya akurasi data. Apa yang kami terima dari daftar pemilih tadi itu harus akurasi, terukur. Ketika proses kami coklit, proses kami menginput, proses munculnya data itu kan harus akurat. Kemudian mutakhir, mutakhir ini keterbaruan ya. Kalau bicara tentang data, misalnya mohon maaf, kita bisa bicara misalnya warga yang sudah tidak ada lagi, itu kan tidak mungkin ada di dalam DPT, atau warga itu sudah pindah milih, dia betul KTP Metro, tapi pada proses coklit dia sudah pindah ke kabupaten kota yang lain. Artinya harus kita mutakhirkan, kebaruan. Terakhir akurat, mutakhir, valid. Data ini benar-benar valid. Jangan sampai pada proses coklit yang sudah cukup panjang ini, data kita masih banyak yang belum terdaftar atau pindah milih kok belum ditindaklanjuti dan sebagainya. Artinya data yang akan ditampilkan pada proses DPT terakhir nanti sudah valid, sudah tidak ada lagi ceritanya kok saya tidak ada, kok saya misalnya harusnya saya ini KTP saya ini sudah pindah loh, tidak di kecamatan A, harusnya di kecamatan B. Sudah valid, validitasnya terukur, jadi valid. Dari sekarang masyarakat Kota Metro sudah bisa mengakses belum nih, dia terdaftar tidak di DPT itu? Karena rekapnya baru proses ya, ini kan masih proses rekap, input. Nah tentu kalau pun dalam waktu 1-2 hari ini sebelum rekap di tingkat kabupaten kota, mungkin masih menggunakan daftar cek online, itu masih datanya data yang pemilu 2024. Tapi nanti setelah proses rekap, insya Allah kami pastikan data sudah masuk di sistem informasi data pemilih Sidalih yang dikembangkan oleh KPU RI. Insya Allah semua sudah dalam satu akun, sudah karena ini kan masing-masing kabupaten kota sudah mensinkronkan data. Jangan sampai nanti dia terdaftar di A, kabupaten A, dia di kabupaten B masih terdaftar. Insya Allah semua sudah tersistem dalam satu aplikasi. Jadi pemilih jika ingin memperbaharui datanya gitu kan, ingin pindah alamat atau memang maaf sudah tidak ada gitu, sudah bisa dilakukan dari sekarang? Sudah. Silakan bagi warga Kota Metro khususnya pada proses pilkada bisa langsung cek DPT online, cek dptonline.com.kpu.id. Nah itu bisa langsung hanya memasukkan NIK, identitas dirinya, NIK, nama dan sebagainya, menggunakan melampirkan KTP dan KK-nya, insya Allah sudah bisa. Artinya ketika merasa saya ini dicoklit kok saya belum muncul atau kok data saya masih di sini, itu bisa diproses revisi. Ketika mereka sudah input di kami, data ada pemberitahuan ke kami akan segera mentindaklanjuti sehingga data itu menjadi valid. Kemana pemilih ini gitu? Harus memverifikasinya kemana? Ke KPU langsung atau lewat online cukup? Karena hari ini bicara teknologi ya, KPU sudah harus dihadapkan dengan kemampuan teknologi dan kemampuan zaman ya. Saya kira masyarakat, warga pemilih tidak perlulah ke KPU, cukup cek di HP, di cek dptonline.kpu.go.id, atau kalau memang masyarakat merasa agak sulit misalnya, silahkan membawa identitas diri, nanti kami akan cekkan bisa ke KPU, bisa ke jajaran tingkat kecamatan, atau bisa di tingkat PPS. Artinya ini semua bisa luring, bisa daring. Maksud saya gini, apabila pemilih ingin melakukan perubahan data, baik perubahan data TPS atau perubahan jumlah anggota pemilih di dalam keluarganya, perubahan itu perlu dilakukan, haruskah mendatangi kantor KPU atau cukup secara daring tadi? Boleh. Online? Langsung saja menggunakan smartphone sudah bisa. Kalau merasa belum puas ya, namanya masyarakat pengen langsung di cross check, bisa ke KPU. Artinya bisa dua-duanya, Mbak. Tapi kalau saran saya, karena hari ini kemajuan zaman ya silahkan cukup menggunakan smartphone saja. Sudah, kita akan menindaklanjuti semua data-data yang
perubahan-perubahan tadi, pengen pindah milih dan sebagainya. Oke, misal saya nih kakak saya itu sebelumnya ada 3 mata pilih, tapi sekarang di Pilkada Metro ini saya cukup 2 pemilih saja. Nah, saya untuk merubah data itu cukup di online, bisa di layanan online? Bisa, tapi kan proses coklit sudah jalan. Proses coklit ini kan memverifikasi, mencocokkan dan meneliti data yang diturunkan dari Kemendagri, sudah diturunkan, kita validasi ke bawah. Oh, harusnya kemarin 3, sekarang sudah 2. Nah, itu sudah dilakukan proses coklit. Tapi kalau memang ditemukan di cek online-nya itu masih, ya langsung saja kita menggunakan smartphone. Kita akan menindaklanjuti dengan cepat. Iya, baik. Karena kan tidak menutup kemungkinan ini terjadi. Di pemilu kemarin 5 mata pilih satu keluarga. Betul. Di pilkada ini mungkin dia bisa berubah 3 pemilih. Nah, perubahan data itu yang saya butuh penekanan. Boleh online aja atau cukup datang? Silakan online bisa digunakan. Kalau tidak puas masyarakat, silakan datang ke KPU. KPU dengan sangat terbuka, masukan atau inputan data masyarakat, keluhan masyarakat, kami sangat terbuka. Baik, oke, itu tahap yang sedang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara proses DPHT ya. DPHP, daftar pemilih hasil perbaikan. Oke, tahapan berikutnya yang sedang dijalankan saat ini. Karena ini sudah memasuki tahapan bulan Agustus, ini tahapan yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Karena hari ini sudah minggu pertama di Agustus di PKPU tahapan pilkada. Itu 27, 28, dan 29 Agustus ini adalah proses pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Metro yang akan ikut berkompetisi pada Pilkada 2024. Tanggal 27, 28, 29 proses pendaftaran calon proses ya. Pengumumannya dimulai dari tanggal 24, 25, 26 proses pengumuman, nanti 27 sudah proses pendaftaran. Proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran ini penetapan butuh berapa lama lagi? Prosesnya kan gini, ketika prosesnya kan ini satu bagian ya, ketika proses pendaftaran, kemudian proses pemeriksaan kesehatan, nantilah proses penetapan itu adalah proses di bulan September. Oke, penetapan September. September, ketika sudah proses di minggu ke-3 kalau tidak salah. Tanggal 22 September itu adalah proses penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Metro tahun 2024. Barulah setelah itu memasuki tahapan kampanye. Ini ditunggu kayaknya nih. Itu yang ditunggu. Pendaftaran, kampanye, kemudian hari H. Masa tenang dulu baru hari H. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Gejolak-gejolaknya akan muncul di sini sebenarnya. Oke, baik, nanti akan kita lanjut lagi Bang Septa usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami. Saya masih bersama Bang Septa. Bang Septa, seru ya ternyata ya. Asik. Ternyata banyak ya. Panjang. Panjang sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh KPU sebagai penyelenggara untuk menyuguhkan pesta demokrasi yang jujur, adil. Kemudian apa lagi logonya? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wah, keren sekali. Luber dan jurdil. Mudah-mudahan itu terwujud di Kota Metro ya. Oke, Bang Septa. Tadi Bang Septa sudah sampaikan ada 128.000 DPT. Ini DPT pemilu. Daftar pemilih. Daftar pemilih pada saat ya, yang sudah diturunkan dari Kementerian Dalam Negeri tadi yang akan kami lakukan proses pemutakhiran. Baik. Bagaimana dengan partisipasi Bang Septa? Ya, bicara partisipasi ini kan kata kunci. Salah satu indikator suksesnya pilkada itu bisa dilihat dari angka partisipasi penyelenggaraan tahapan pilkada 2024. Itu saya kira kita harus punya strategi dalam rangka meningkatkan dan partisipasi pada pilkada 2024 ini. Oke, ada target nggak Bang? Berapa partisipasi? Kalau bicara
target tentu kita harus semakin meningkat. Kalau bicara Pilkada 2020 yang sudah kita laksanakan kan angkanya sudah sampai 83%. Kemudian kalau bicara pemilu 2024 kemarin 82% ya, ada penurunan 1%. Nah tentu kita berharap semakin gemuruh, semakin hangatnya isu tentang pilkada ini, pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat meningkat, saya kira kita tentu menargetkan di atas 85%. Targetnya di atas 85%. Kalau bisa 90%, nah tentu kan butuh strategi. Apa nih strategi yang bisa dibocorin? Bukan bocoran. Emang harus disampaikan ya? Ya, KPU kan punya langkah-langkah ya tentang partisipasi, pendidikan pemilih dan sosialisasi. Kami melakukan proses sosialisasi pendidikan pemilih ada 11 segmentasi. Wow. Segmentasi itu bicara tentang segmentasi perempuan, disabilitas, pelajar, pemuda, kemudian budayawan, banyak ya. Artinya tokoh-tokoh masyarakat, ormas ini harus terlibat bersama, mengajak mereka untuk menyuarakan, memastikan pertama bicara tentang pilkada, partisipasinya tentu datang ke TPS. Hari Rabu 27 November 2024 harus datang ke TPS, gunakan hak pilihnya. Karena itulah yang akan nanti menjadi partisipasi. Nah, segmentasi itu kemudian kita juga melakukan bagaimana menyebarkan bahan-bahan kampanye, flyer, kemudian video-video drone dan sebagainya tentang Pilkada Kota Metro 2024. Ini harus bicara, semua harus, isu ini kan isu yang harus, kalau istilah teori belajar itu kan snowball throwing. Semakin ke bawah dia akan semakin membesar. Isu pilkadanya harus semakin gemuruh sehingga orang, wih saya harus datang ke TPS, saya harus gunakan hak pilihnya, saya harus mencoblos. Nah itu harus punya tanggung jawab bersama, karena KPU ini kan pelaksana tahapan pilkada. Tentu stakeholder, kemudian pihak-pihak terkait, partai politik, kemudian masyarakat tentunya sebagai warga yang akan memilih harus punya tanggung jawab bersama. Walaupun KPU sebagai lokus penyelenggaraan, tapi tanggung jawabnya apa? Datang ke TPS. Dari 11 segmen tadi ada segmen pemuda, kan? Perempuan. Segmen yang mana yang menyumbang sangat besar, cukup besar potensial untuk meningkatkan partisipasi? Ya, kalau bicara segmentasi kan kita tidak bisa mengkotak-kotakkan atau menyebut ini segmentasi yang paling dan sebagainya. Karena 11 ini menjadi babon, semua harus terlibat. Contohnya misalnya segmentasi perempuan. Bagaimana kaum, kalau istilah orang tuh the power of emak-emak ini menyuarakan pilkada. Misalnya teori MLM, mulut lewat mulut, menyampaikan, oh iya pilkadanya, oh ini aku pilih ini, datang. Misalnya, atau segmentasi perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat ini juga terlibat, termasuk pelajar. Pelajar ini cukup strategis kalau bicara tentang misalnya pemilih pemula. Mereka juga harus terlibat. Bagaimana kita mengajak pelajar-pelajar sosialisasi, baik itu OSIS, kemudian warga yang sudah pelajar-pelajar yang sudah usia 17 tahun untuk datang ke TPS. Apalagi kan hari ini generasi milenial ini kan menentukan. Hampir 40% hari ini adalah generasi milenial yang harus kita ajak, harus kita pastikan mereka datang ke TPS. Oke, tahun ini 2024 adalah memang tahunnya pemilu. Baru selesai kita kemarin pemilu, sekarang kita dihadapkan lagi nih warga Metro dengan pilkada. Ada kejenuhan nggak sih menurut Abang? Dan kejenuhan itu bisa mempengaruhi partisipasi? Sejauh ini kalau kita bicara jenuh ya saya kira enggak. Karena 2024 ini kan hajat pemilu maupun pemilihan. Pemilu November, kemudian tahun 2024 disebut tahun politik. Novembernya adalah pilkada. Saya kira ini tanggung jawab bersama lah. Kalau bicara harus kita buang jauh kejenuhan, karena ini ajang memastikan mereka dalam TPS, dan ini kan amanah konstitusi yang harus kita jalankan. Harus benar-benar terlibat aktif. Oke, bagaimana dengan
pemilih yang, maaf tadi kan yang potensial milenial. Nah yang kolonialnya gimana nih? Bisa nggak nih? Kan kemarin udah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan DPD, dihadapkan lagi dengan pilkada gitu. Jenuh nggak nih menurut Abang nih? Enggak lah, janganlah. Kalau bicara jenuh saya kira enggak. Karena kita juga kan melibatkan pamong-pamong, RT, RW, bapak-bapak, mama. Saya kira kami juga menggunakan strategi misalnya sosialisasi di media sosial untuk anak-anak. Strategi kultural lah kalau kita istilah, bagaimana mensosialisasikan di tingkat warga, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Kita melibatkan di tahun ini juga kan kami akan merekrut relawan demokrasi. Relawan demokrasi itu adalah relawan yang kita minta bantuan mereka untuk mensosialisasikan. Misalnya kita ambil tokoh agama, dia dipunya komunitas jamaah, kita sampaikan. Ada relawan segmentasi perempuan, ada mohon maaf kawan-kawan disabilitas, kemudian ada lagi misalnya kelompok marginal misalnya yang ada di kota metro, komunitas pedagang semuanya. Dan ini saya kira, dan ini kan isu ini kan bukan pilkada kota metro, ini kan 514 kabupaten kota ditambah 37 ya, 37 provinsi minus Jogja ya, melaksanakan pilgub. Nah artinya ini secara nasional di hari Rabu 27 November itu adalah hajat nasional memilih pemimpin-pemimpin daerah, baik itu kabupaten, kota maupun gubernur. Insya Allah tidak jenuh Mbak, malah semakin semangat, dan saya menangkap ini auranya adalah bagaimana masyarakat akan berduyun-duyun untuk datang ke TPS. Kampanye apa yang menurut KPU paling efektif? Kampanye ayo datang ke TPS. Yang paling efektif itu pakai kampanye apa? Di era digital. Ya ajakan ya, karena kan amanah konstitusi kan mengajak. Tidak bisa kita menekan warga, kamu harus datang terus, tidak boleh. Misalnya dengan kampanye slogan-slogan, ayo datang ke TPS, ayo gunakan hak pilih. Jangan sampai nanti ini setiap hari ya, kalau bicara tentang budaya itu kan ala bisa karena biasa. Kami akan terus secara latah teorinya kan terus kami sampaikan. Orang kan lama-lama apa sih, apalagi nanti ya mohon maaf akan banyak gambar-gambar yang ada di pojok-pojok atau di bawah-bawah pohon. Ini kan sebagai tanda akan dimulai alarmnya. Oh ini pilkada sebentar lagi loh. Kita apalagi nanti ketika sudah mencalonkan diri, sudah ada gambar calon wali kota dan wakil wali kota. Ini juga akan melihat mau pemilihan ini. Tapi itu kampanye sebelum waktunya, nggak apa-apa. Apa? Itu sih gambar-gambar. Itu ketika sudah, kan gini, harus dibedakan Mbak. Ketika mereka sudah mendaftar dan ditetapkan KPU kan menjadi APK, alat peraga kampanye. Tapi kalau sebelum itu disebut dengan APS, alat peraga sosialisasi. Boleh kok. Oh sah-sah saja. Sah Mbak, mau nyalon wali kota walaupun tidak jadi, masang banner boleh kok. Nah kan sosialisasi. Oke, alat peraga sosialisasi. Kalau sudah kampanye namanya alat peraga kampanye. Jadi sebelum pendaftaran itu sah-sah saja. Boleh diperbolehkan, tapi tidak memasang di titik-titik, mohon maaf, zona tata ruang pemerintah, tidak di pohon, tidak di jalan umum dan sebagainya, sehingga merusak pemandangan, itu yang tidak boleh. Oke, baik. Jadi itu segala upaya yang dilakukan untuk mengkampanyekan ayo datang ke TPS. Ayo datang ke TPS. Di era digital ini platform yang paling pas menurut KPU apa nih Bang? Semua ya. Saya tidak bisa menyebut merek ya. Okay. Tapi baik itu media sosial yang ya semua lah ya. Dari yang video, gambar, semua harus kita gunakan. Salurannya harus kita bombardir lah. Teorinya bombardir. Harus tiap hari itu bicara pilkada, sehingga orang akan terlibat. Oke, baik. Belum ada bocoran ya Bang ya? Yang bakal daftar berapa? Kalau KPU kan mau 10 pasang, 20 pasang, 30 pasang. Kami pada prinsipnya dari tanggal 27, 28, 29 akan menerima pendaftaran pasangan calon. Berapapun. Dan siapapun memenuhi syarat sebagai calon maupun syarat
partai. Baik, oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Mungkin di segmen terakhir nih kesempatan nih bagi Bang Septa untuk sosialisasi pada warga Metro. Silakan Bang, saya berikan kesempatan. Ya, untuk warga Kota Metro, ayo datang ke TPS. Kita gunakan hak pilihnya di hari Rabu 27 November 2024. Pastikan Bapak Ibu masyarakat datang menggunakan hak pilihnya sebagai partisipasi konkret kita dalam memilih, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang memang lahir dari proses demokrasi yang dilakukan pada saat Pilkada 2024. Oke, terima kasih Bang Septa atas waktunya. Sukses terus. Amin. Semangat dalam menjalankan tahapan Pilkada selaku penyelenggara. Oke, baik pemirsa, itu tadi bincang kita bersama Bang Nuris Septa Pratama selaku Ketua KPU Kota Metro. Tentunya Pilkada serentak 2024 bisa dikatakan sukses. Salah satu indikatornya adalah peningkatan partisipasi pemilih. Melalui saluran ini kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada serentak 2024, datang ke TPS pada tanggal 27 November. Gitu Bang ya. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.